Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu berbahasa. Dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita sekarang ini ke konten nasab ini ya, dari atas jam 12. Kalau jam masih di bawah jam 12 sebelum zuhur ya, itu konten-konten politik gitu. Sekarang kita bagi begitu ya guys ya. Mudah-mudahan bisa gue ya, waktu gue sempat insya Allah. Amin. Di masalah nasab ini, kembali lagi ya, Roma Irama itu salah satu channel yang mereka andalkan karena memang banyak subscribernya ya. Menjadi channel dalam tanda kutip propaganda mereka. Roma Irama akan mengundang tokoh-tokoh yang Perusada Ba'alawi itu baru satu kali yang diundang oleh dia, yaitu Rumel Abbas. Dan itu pun ya begitulah. Nah, tokoh-tokoh yang diundang oleh Roma Irama sudah ada Gembul, Imad, ya sekarang Menachem Ali, ya Menachem Ali. Menachem Ali. Nah ini gini, jujur aja ya guys ya, gue tuh kalau bukan bidang keilmuannya atau nggak paham gitu ya, nggak mau ngomong juga gue ya, karena kalau gue ngomong yang bukan sesuatu yang gue tahu itu tolol namanya ya, gue nggak mau. Nah, kemarin kita udah lihat lah betapa tololnya Roma menerima informasi dari guru Gembul. Nah ini mungkin kita lihat lagi nih sekarang Menachem Ali ini yang katanya profesor itu dikulitin sama Guzaini. Guzaini ini orang yang berilmu gitu dia berilmu, dia ngomong dengan dasar ilmu. Beda sama gue dalam masalah nasab ini, beda sama gue dengan dasar keyakinan, tapi tetap menerima ilmu gitu. Oke, kita dengarkanlah bagaimana Guzaini menguliti Menachem Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Amin. Pada malam Jumat atau hari Jumat yang lalu kita sudah menyaksikan podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Pak Profesor Menachem Ali. Ya, saya ikutan memanggil profesor karena ini anggap saja panggilan profesor secara urfi. Memang di Indonesia itu kadang-kadang ada orang dipanggil begitu, seperti Rocky Gerung dipanggil profesor, jadi nggak ada persoalan masalah itu ya. Iya, nggak ada persoalan. Sepanjang yang saya simak, sepertinya tidak ada hal-hal yang baru. Apa yang disampaikan oleh Pak Menachem Ali ini, Pak Profesor Menachem Ali ini mengulang apa yang sudah pernah berkali-kali disampaikan di dalam podcast beliau sendiri di channel pribadinya atau di channel kelompoknya dan sebagainya. Tetapi yang terbaru adalah ketegasan beliau bahwa beliau sebagai filolog, bukan sebagai ahli nasab. Artinya pembicaraan beliau tidak bicara tentang sah tidak sahnya nasab, tapi bicara tentang manuskrip. Walaupun pada akhirnya ketika ditanya tentang Ubaidillah, beliau bilang tidak ada manuskripnya. Saya nggak tahu apakah filolog juga bisa memastikan ada tidak adanya manuskrip. Bukankah filolog itu adalah meneliti manuskrip ini ditulis tahun berapa dan bagaimana? Kalau keren, mencari mungkin include termasuk tugasnya filolog atau tidak. Tapi
Tapi apakah Pak Manahem sudah pernah mencari? Wallahu alam, itu tidak terlalu menarik. Bentar dulu ya itu. Kadang-kadang orang itu mengatakan tidak ada karena tidak mencari, guys. Ya. Mengatakan tidak ada karena tidak mencari. Ya, jadi nggak ada, nggak ditemukan itu bukan berarti nggak ada gitu. Ini nggak ditemukan langsung ada. Lu kagak nemu. Sama kayak ilmu. Ya lu belum tahu, jangan bilang nggak ada gitu. Ya filolog itu dia meneliti yang sudah ada. Ya diteliti. Ini manuskrip ini diteliti gitu. Yang udah ada diteliti. Bukan mencari manuskrip ya. Lanjut. Cuma dalam polemik nasab ini Pak Profesor Manahem diposisikan sebagai orang yang juga membatalkan Ba'alawi sepertinya. Karena kelompok-kelompok ini baik di grup WhatsApp atau di YouTube-nya menjadikan narasi-narasi Pak Manahem tidak ada dokumen, bahkan tidak ada yang eksternal, itu sebagai bukti bahwa Ba'alawi itu bukan Duriyah Nabi atau Ubaidillah itu fiktif. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika seorang filolog ini berargumentasi betapa pentingnya naskah tua bahkan yang sezaman, lalu mencontohkan dengan Al-Quran yang ditemukan di Birmingham, di Inggris mungkin ya, tahun 2015 itu. Sehingga terbukti Al-Quran ini valid. Ada dokumen sejarahnya yang sezaman. Cuma pertanyaannya kalau untuk menyatakan Al-Quran ini valid butuh dokumen yang sezaman. Itu yang ketemu cuma 3 lembar kalau tidak salah. Itu hanya berapa ayat. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang tidak ditemukan manuskrip yang ditulis di zaman itu? Ada 6.000 lebih ayat, benar. Apalagi kalau ditambah dengan narasi, kalau tidak bisa dibuktikan dengan manuskrip sezaman, maka itu berarti hanya kebenaran internal, tidak boleh didakwakan kepada orang. Pertanyaannya, Al-Quran ini kita dakwakan kepada siapapun. Nah, itu. Ini kalamullah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6. Sementara diverifikasi data tertua, oke ada misalnya yang mendekati ke situ abad ke-6, itu cuma 3 lembar ketemu. Yang kita punya Quran ini berapa lembar, berapa ayat? Itu berapa persen dari keseluruhan? Apa berarti yang ketemu itu saja yang valid asli, boleh dikatakan kepada orang lain, sementara sisanya nggak bisa, cari dulu. Kalau nggak ketemu bagaimana? Apalagi zamannya itu memakai konsep fisik, artinya hisi, artinya apa? Badihi, harus dites karbon. Jadi naskah ini ditulis tahun berapa baru dianggap sesuai dengan tahun itu. Mungkin Pak Manahem ini mengira kitab-kitab nasab itu ketika dicetak sampai kepada kita itu ditulis sesuai dengan manuskrip yang langsung diambil dari penulisnya. Misalnya Tahdhibul Ansab. Jangan-jangan Pak Profesor ini mengira Tahdhibul Ansab itu yang disalin kepada kita itu diambil dari langsung tulisan tangannya Al-Ubaidillah atau tulisan tangan di masanya Al-Ubaidillah. Enggak Pak. Kitab nasab manapun yang sampai kepada kita itu sudah salinan ratusan tahun. Al-Ubaidillah itu penulisnya sudah wafat 430. Naskah tertua Al-Ubaidillah itu disalin oleh orang abad ke-9, tidak ketemu lagi. Nah kalau profesornya aja tolol begini tentang kitab, ya lah terus ya makanya ya pentingnya nih. Untung kita ini gini guys, kita ini belajar ilmu dari Gus Zaini ini ya. Jadi ayolah otak kita tuh kalau mau cari kebenaran itu jangan dengan kebencian gitu. Pokoknya harus, nah itu susah. Itu kan udah dilakukan sama Imad itu ya. Pokoknya harus batal, mau sedunia mensahkan pokoknya harus batal. Itu ngawur emang. Dan ini ramai-ramai ya Allah. Sian gue sebenarnya. Lanjut. Yang sezaman dengan Al-Ubaidillah itu nggak ada naskahnya. Kalau begini diterapkan tidak ada sadah Pak di dunia ini. Di mana kita bisa temukan keturunan Rasulullah yang setiap namanya itu ditulis di kitab yang sezaman dan itu secara manuskrip memang real di zaman itu, bukan salinan. Kalau salinan semua orang bisa mengklaim.
Berarti Wali Songo ya bukan Sada. Semua nggak ada Sada berarti. Kalau pakai ilmunya Menachem ini, ya pakai teorinya Menachem, maka tidak ada Sada di dunia ini. Ya termasuk Wali Songo nggak ada Sada karena nggak ada tulisan yang nyampe ke kita masalah nasab ini. Semuanya itu adalah salinan, nggak ada tulisan sezaman. Lanjut. Semua orang bisa mengklaim saya mengalin ini dari kitabnya Al-Obedili, atau ini adalah kitabnya Al-Obedili yang ditulis di tahun begini-begini. Kitab Al-Obedilinya ada nggak? Nggak ada. Klaim. Secara filolog itu ya nggak bisa ini dianggap kita abad ke-6, abad ke-5. Orang yang nulisnya orang abad ke-9 kok 800 ke atas. Betul. Itu kitab-kitab yang dipakai Kiai Madudin itu semua kalau tinjau secara filolog itu nggak bisa dianggap kitab abad ke-4, abad ke-5. Dari mana caranya? Coba tanya kepada Kiai Haji Madudin itu, ada nggak manuskrip yang dicetak itu berdasarkan kitab yang langsung ditulis oleh pengarangnya? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada. Emang nggak ada. Nah, gue lagi kebayang Romai Rama ini kena guru gembul aja, haho, kena profesor yang namanya profesor begini. Lebih haho, lebih tolol lagi Roma jadinya ya. Udah tolol, makin banyak tolol. Ya Allah. Hakikatun tololiyah. Lanjut. Kitab Al-Fakhri misalnya, Al-Majdi abad ke-5 itu, Al-Muntakilah, itu semua yang dijadikan pijakan untuk dicetak sekarang itu adalah salinan ratusan tahun setelahnya. Nggak sezaman, jauh. Bahkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah secara timingnya atau titi mangsalnya itu kan ditulis Ar-Razi. Berarti ini dokumen tahun 597, abad ke-6 akhir. Faktanya satu-satunya naskah yang ditemukan disalin oleh Wahid bin Samsuddin itu tahun 825. Berarti abad 9 juga. Nah, jadi nasab-nasab dari abad 9 ke bawah, abad ke-8, ke-6, ke-5, ke-7, ke-4, ke-3 itu hilang semua, nggak ada dokumen secara filolognya, nggak ada semua. Apalagi kalau bicara dokumen eksternal, aduh, saya nggak kurang paham selalu kalau eksternal dalam masalah sada ini. Kalau dalam Islam kan konfirmasi dari non-Muslim misalnya, Nabi Muhammad itu pernah didokumentasikan oleh dokumen yang tua yang sezaman dengan Nabi Muhammad dan itu dari sumber non-Muslim misalnya eksternal. Tapi yang disebut di situ apa? Nabi Muhammad. Bagaimana dengan istri-istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Adakah dokumen yang mengatakan Sayyidina Hussein itu adalah cucunya Nabi? Ada nggak manuskrip yang sezaman dengan itu? Kalau tidak ada, tidak perlu didakwahkan kepada orang. Itu hanya untuk internet lah. Percuma ada salah. Kalau Hasan Husainnya saja tidak bisa dibuktikan secara manuskrip. Manuskrip mana yang masih ada sekarang yang menulis Nabi Muhammad itu punya anak Sayyidah Fatimah, terus punya cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Manuskripnya mana yang sezaman dengan itu? Tidak mungkin ada, Pak. Nah, makanya inilah filolog kalau dimasukkan kepada nasab jadi begitu. Jadi batal semua. Jadi batal semua. Ya termasuk Wali Songo batal. Makanya ini benar-benar ya. Orang kalau ngomong bukan dengan gini ya. Ada orang berilmu tapi hatinya itu penuh kebencian gitu. Jadi gimana caranya ilmunya dipakai untuk membatalkan, menyalurkan kebenciannya gitu. Susah orang kalau udah benci nih. Nah untungnya alhamdulillah. Gue kalau yang begini, gue kagak paham nih ya tentang ilmu filolog nggak. Alhamdulillah ada orang berilmu seperti Guzaini yang dia di awal kan Guzaini ini termasuk orang yang apa ya mengikuti tesis IMAT gitu dan sesuai dengan bidang keilmuannya. Dan apa yang dia sampaikan di sini ini bukan dengan pembenaran ya, tapi dengan logika akal sehat tanpa kebencian gitu. Ya kalau orang akal sehat tanpa kebencian ya enak gitu kita dengar ya. Beda sama orang hasut nih, orang hasutnya padahal langsung dibawa komentar tes DNA, tolol. Kita lagi ngomongin apa tes DNA. Saking udah tololnya mereka itu. Komentar konten gue ini kan nggak cuma tentang nasab gitu ya. Tetap aja ada yang komentar tes DNA. Emang tolol. Gue aja nggak pernah ngomong Habib, gue Habib. Gue pecinta Habib. Gue kalau tanya orang, gue Habib magang masih, belum lulus. Hah. Aduh, tong. Lanjut. Jadi bukan batal rasanya. Tidak terkonfirmasi lah secara manuskrip.
Karena coba kamu belajar kitab nasab itu, yang paling tua itu kitab nasab paling tua itu kitab anonim. Gitu. Kalau kita baca dalam teorinya, itu pun salinan yang sampai kepada kita. Nah, nggak ada Pak, kitab abad kedua itu masih utuh semua nama-nama di situ lengkap. Kalaupun ada sekeping dua keping, berarti kan sangat terbatas yang tertulis di situ. Berarti yang tertulis ini yang oke, ini berarti ada dokumennya. Yang lain yang hilang nggak ada. Inilah yang saya agak bingung kalau semuanya dioplos ya. Lagi pula sejarah juga tidak begitu. Kalau nggak ada dokumentasi yang secara filolog sezaman lalu ini ahistoris, enggak, makanya jangan dioplos. Ini Anda bicara manuskrip, ada, tidak ada, selesai. Apakah ini historis atau ahistoris? Bukan filolog yang bicara itu. Betul. Tapi itu adalah pakar sejarah. betul. Apakah sah? Nasabnya tidak sah? Itu ahli nasab yang bicara. Jadi cukup bicara setahu saya. Nggak ketemu manuskripnya. Bukan hanya manuskripnya Ubaidillah Pak. Semua sadar. Bahkan manuskrip Nabi Muhammad itu punya istri Sayyidina Khadijah. Manuskrip Nabi Muhammad itu punya putra bernama Fatimah. Manuskrip Nabi Muhammad punya cucu bernama Sayyidina Husain. Dicari yang sezaman dengan itu. Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak akan ada. Jadi membatalkan semuanya. Klaim pribadi aja. Kita tidak boleh bicara kepada orang. Aduh. Kadang-kadang kan. Coba Pak Manahem, coba. Saya ingin tahu, ada nggak manuskripnya Nabi Muhammad itu punya istri bernama Sayyidah Khadijah, lalu punya putri bernama Sayyidah Fatimah, lalu Sayyidah Fatimah punya putra bernama Hasan bernama Husain, lalu Zaid punya putra lagi misalnya bernama Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir. Mau cari di mana manuskrip dengan catatan titik mangsanya sesuai ditulis di situ dan diuji karbon memang di situ. Mau cari kemana? Kitab-kitab nasab itu dari yang tertua itu semuanya yang sampai kepada kita itu salinannya saja. Namanya salinan ya diklaim. Berarti butuh metodologi bagaimana walaupun ini salinan bisa dianggap bersumber dari masa yang relevan atau yang up to date pada masa itu. Kalau dihantam dengan filolog, ini diuji karbon kitab abad ke-8 bicara orang abad ke-4 hanya klaim. Apalagi kalau sadar minta dokumen eksternal dalam pemahaman yang ekstrim harus dicatat non muslim. Batal semua berarti. Batal semua. Aja Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu pernah ada nggak dokumen eksternal gitu? Kalau mereka cucunya Nabi gitu ya. Baru nanti muncul, oh itu kan surah, dioplos lagi. Itu kan ada hadis Nabi, dioplos lagi. Hadis Nabi pun yang dokumennya yang eksternal mana? Untuk kita percaya itu ucapan Nabi. Kita nemu dokumen eksternal cuman kalau adanya Nabi, tapi ucapan-ucapan Nabi itu mana dokumen eksternalnya? Apakah berarti agama ini ya sudah yang 3 lembar aja kita boleh katakan ini sesuai kok, ada manuskripnya Nabi, memang Al-Quran ada di zaman Nabi ini 3 lembar, sisanya ya nggak tahu kalau yang lain. Nah, berarti ini sebenarnya mau mengacaukan agama Islam. Jadi semua tentang Islam bisa dibatalkan sama si profesor ini. Wah, gila ini berarti. Makin gila mereka dengan dasar kebencian ya. Jadi menggila begini, membatalkan semua yang menjadi dalil-dalil Islam kalau begini. Allahu Akbar. Hadis Nabi ada tapi nggak eksternal, misalnya catatan yang ditemukan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam ya. Berapa persen itu dari semua hadis yang ada? Jadi kalau matok semuanya adalah kitab, semua adalah fisik, rusak agama ini, rusak. Semuanya harus ada tulisan yang di masa itu, kemudian bahkan dikonfirmasi oleh tokoh yang lain, dipaksa tentang Nabi, munculnya ya Nabi Muhammad sebagai Nabi sudah. Apakah Nabi Muhammad pernah menyabdakan Innamal a'malu binniyat? Apakah Nabi pernah menyabdakan benar itu bunil Islamu ala khomsin? Itu apa buktinya Nabi menyabdakan itu? Ada nggak dokumennya yang eksternal? Apalagi ya yang sezaman, rontok Pak, rontok semua. Jadi nggak ada kaitannya. Kita meyakini agama Islam itu bukan berdasarkan apa yang kita temukan dan kita tulis, enggak. Agama ini enggak begitu ya. Agama ini punya patron sendiri, punya jalur sendiri. Dan saya juga baru sekarang ini muncul ada pernyataan dari seorang filolog, kalau tidak ada dokumen eksternal dan tidak ada dokumen yang sezaman,
Kalau ada yang sezaman saja, itu untuk kalangan internal. Kalau tidak ada eksternalnya, tidak boleh diklaimkan ke orang. Ya. Ini kayaknya bukan kajian filolog ini. Ya toh, apa urusannya ini dengan filologi? Toh filologi itu bicara data ini tahun berapa, tulisannya apa, karakter penulisnya tahun berapa, di tes karbon tahun berapa, terus apa yang dikandung di sini, terus kenapa kok ada kesimpulan, oh ini internal, harus ada eksternal toh untuk bisa didakwahkan kepada orang. Itu sudah bukan filolog kayaknya. Ada pembagian apa ya? Ya bukan lah, itu bagian ini tidak sejaman. sejarah itu. Itu kayaknya bukan filolog yang begitu. Apalagi itu berarti ahistoris. Ahistoris itu harus keluar dari seorang historian, bukan filolog. Iya. Kalau nggak ada datanya berarti fiktif. Itu bukan, tidak boleh dinarasikan oleh filolog. Ya. Karena filolog tidak bicara itu gitu loh. Benar. Lagi masalah nasab. Ya. Astagfirullah. Begitu ya, begitu. Nggak usah terlalu pandai. Ini kamu baca-baca saja, sederhana ini kok. Anda bicara filolog itu bicara manuskrip yang Anda tahu. Ini tahun berapa. Tidak perlu menyimpulkan. Oh, berarti tokoh ini ada buktinya. Oh, ada buktinya internal saja. Tidak boleh didakwakan ke orang, hanya untuk dirinya sendiri misalnya. Kalau ada eksternal, oh berarti ini sudah boleh didakwakan kepada orang karena ada pembuktian yang eksternal. Itu menjadi kelemahan kalau berdebat dengan non-muslim nanti. Oh berarti itu saja toh yang bisa diterima bersama-sama kalau Nabi Muhammad ya Nabi. Terus ajaran Nabi Muhammadnya itu mana? Konfirmasi eksternalnya. Bukankah kita mengenal Nabi itu bukan hanya sebagai Nabi, tapi kita ikuti ajarannya. Penyambung kita dengan Nabi adalah mengikuti ucapannya, mengikuti apa tingkah lakunya, reportase sejarah hidup Nabi, sunnahnya itu, fi'liyahnya itu. Itu kalau tidak ada data yang sezaman, data dalam bentuk tulisan lagi. Manuskrip itu kan tidak pernah bentuk tulisan, harus padahal kita beragama itu lisan, Pak. Lisan. Hadis itu ditransformasikan secara lisan. Sanad itu, hadasana itu adalah kita dengar. Ya. Kita mendengar orang menyampaikan, bukan kita menemukan tulisan orang itu, bukan ya. Allahumma bina ada sabil. Amin. Ya, luar biasa Gus ini ya. Jadi alhamdulillah ya, gue melihat dari konten ini ya, alhamdulillah ini perlu gue reaksi, gue tampilin lagi buat pembelajaran kita semuanya ya. Gue mengatakan ini pembelajaran bagi orang yang mau belajar ya. Kalau orang udah dengan kebencian ya silakan dah, terserah lu. Ya terbukti bahwasanya Menachem Ali itu walaupun dia profesor, ini dikuliti sama seorang Gus santri namanya Gus Zaini. Dan kalau Roma ya, Roma sekelas gue lah. Ayolah, kalau Romanya debat sama gue urusan ini ayo gitu. Tapi kalau Menachemnya gue bukan bagian gue untuk ngomongin dia ya. Ini ada Gus Zaini, ada ulama kita yang mengenai ilmu nasab ini, yang ada di Pro Nasab ini, orang-orang yang akademisi, jangan ulama deh, akademisi. Ada Gus Zaini ini santri, ada Gus Wafi santri, ada Gus Rumel santri, dan masih banyak lainnya lagi ya. Nah ini yang harusnya duduk diskusi sama-sama, diliatin ke orang gitu. Nah itu baru keren. Ayolah. Ya jangan kalau cuman YouTuber ya, walaupun gue channelnya kalah lah sama Roma Irama, dia jauh lebih tua, jauh lebih ngartis dari gue. Ya jadi kadang-kadang channel ini dipakai cuma untuk itu, tapi mudah-mudahan doain aja channel gue tetap akan menyampaikan kebenaran, bukan karena kebencian. Itu aja dari gue. Komentar yang baik di bawah, jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share. Gue Babe Aldo, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi itu ya, profesor dikuliti Gus. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September. Perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664.